Jadi aku tuh lagi janjian nih sama temanku, orang Indonesia juga, yang sedang S3 juga di Oxford. Dan kita bakal ngobrolin tentang vaksin COVID-19. Tapi nggak tahu di mana dia ya. Kita panggil aja yuk. 1, 2, 3. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama saya Ujang di vlog yang ketiga. Ini kita akan berbicara mengenai apa kabar vaksin COVID-19 saat ini. Nah, sekarang kita lagi ada di salah satu rumahnya Indra nih kebetulan. Jadi di Inggris itu emang rumahnya kayak di kampung sih ya backgroundnya, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian lihat ini emang legit kok Inggris tuh, lihat belakangnya ada kayak rumah-rumah Inggris gitu. Nggak penting, tapi yang penting adalah kali ini sesuai dengan janjiku mau bahas mengenai vaksin. Oke, di samping saya ini udah ada teman saya, Indra, yang saat ini sedang bekerja di Jenner Institute, University of Oxford, dengan proyek ini pengembangan vaksin malaria ya. Tapi sekarang karena kita lagi dalam suasana pandemi COVID-19, Indra ini dialokasikan untuk menjadi peneliti di bidang COVID-19 untuk mengembangkan vaksin untuk SARS-CoV-2 atau COVID-19. Kalau yang kalian sendiri lihat ya di TV bahwa Oxford sedang mengembangkan vaksin COVID-19. Nah, untuk selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol bareng Indra tentang vaksin secara umum dan vaksin COVID-19. Nih ya, udah dijamu juga dengan produk. Oke, langsung aja nih pertanyaan yang paling common. Sebenarnya vaksin itu apa sih? Vaksin itu jadi idenya adalah bagaimana jika kita mengenalkan sesuatu yang bisa membuat sistem imun tubuh kita tuh belajar lebih awal untuk menghadapi patogen tersebut. Itu jadi kayak semacam training gitu ya? Iya, jadi semacam training gitu. Memang sederhananya tuh dulu Edward Jenner ketika menemukan vaksin, dia berpikir mengapa para pemerah susu pada saat itu lagi ada wabah smallpox. Jadi kenapa para pemerah susu itu tidak terkena wabah smallpox, tapi orang lain terkena smallpox. Ternyata telah diteliti sapi-sapi yang diperah itu memiliki virus cowpox, sehingga si para pemerah susu itu sudah terpapar oleh virus tersebut. Tapi virus tersebut tidak menyebabkan penyakit di manusia. Nah, kemudian Edward Jenner menggunakan cowpox itu untuk memvaksinasi orang-orang di Inggris, sehingga ditemukanlah vaksin. Edward Jenner ini yang mendirikan Jenner Institute? Bukan, Edward Jenner Institute itu didirikan oleh orang Oxford, oleh profesor di Oxford, namanya Profesor Radian Hill salah satunya. Wow. Dia direktur sekarang. Hanya saja kita menggunakan nama Jenner Institute karena Edward Jenner itu adalah salah satu pelopor vaksin. Ya, karena memang seperti yang teman-teman ketahui di Oxford ini banyak banget gedung-gedung yang dinamakan atas nama saintis-saintis zaman dahulu ya. Seperti Dance School, Sherrington Building, dan lain-lain. Jadi kalau kalian lihat gedung-gedung di sini, itu rata-rata memang menggunakan nanti suatu saat siapa tahu Rudiansyah Building gitu ya, atau Purnama Building. Udah luar biasa detail banget ya penjelasannya tentang vaksin ini. Saya juga baru tahu kalau misalnya ternyata sejarahnya itu dari kemarahan sapi susu ya. Kemana aja? Maaf Pak, saya lahir di desa. Ini yang penting lagi tuh banyak teman-teman yang nanya, emang Jam sebenarnya tuh vaksin di dalam tubuh tuh gimana sih cara bekerjanya? Oke, jawaban simpelnya adalah vaksin itu akan mendidik sistem imun tubuh kita untuk menghadapi penyakit. Training tadi ya? Training tadi ya. Cuman jika ingin tahu jawaban ilmiahnya, jadi sistem imun tubuh kita tuh dibagi jadi dua. Ada sistem imun adaptif, ada sistem imun bawaan. Sistem imun bawaan itu artinya ketika kita lahir, emang tubuh kita sudah memiliki perangkat alat untuk memerangi penyakit. Ya. Tidak terbatas penyakitnya jenisnya apa. Jika ada antigen itu zat asing yang masuk ke dalam tubuh, itu akan langsung diperangi oleh sistem imun tersebut, sistem imun bawaan tersebut. Nah, tapi kita juga mempunyai sistem imun adaptif, artinya ketika setiap antigen yang masuk ke dalam tubuh itu merupakan antigen yang baru, tubuh ini akan berusaha membuat suatu sistem imun memori
untuk men-save kira-kira seperti itu, bahwa patogen ini masuk ke dalam tubuh, kemudian senjata apa yang paling tepat digunakan. Jadi ketika nanti kita misalnya saya sekarang terkena virus influenza dan saya belum pernah terkena sebelumnya, misalnya seperti itu, nanti tubuh kita itu akan men-screening sistem imun apa yang cocok, yang bisa memberikan proteksi terhadap influenza, men-save-nya. Kemudian ketika 5 tahun lagi saya terkena penyakit influenza, sistem imun yang tadi sudah dibuat itu akan di-download kembali, kemudian akan diproduksi kembali untuk memerangi infeksi masa depan. Oh my god, ini aku udah tercerahkan banget nih tentang vaksin karena banyak banget informasinya. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke vaksin COVID-19 nih, yang banyak banget teman-temanku tuh di Instagram pada nanya, bahas dong nih COVID-19 vaksin yang sekarang lagi di Oxford kan lagi dikembangkan. Yang pertama ini adalah, emang vaksin ini satu-satunya solusi buat menghentikan COVID-19 ya? Sebenarnya ada solusi lain untuk menghentikan COVID-19, yaitu terbentuknya herd immunity melalui natural infection. Tapi sebenarnya vaksin juga bertujuan untuk membentuk herd immunity at low cost, artinya dengan resiko yang paling sedikit. Jadi karena COVID-19 ini salah satu penyakit menular, sehingga salah satu untuk menghentikan penyebarannya adalah dengan membentuk kekebalan tubuh dan kekebalan populasi, bukan hanya individual tapi harus satu populasi. Nah, kekebalan populasi atau herd immunity itu bisa dibentuk melalui dua cara. Pertama, natural infection, artinya memang kita terpapar secara alami oleh penyakit tersebut dan membiarkan tubuh kita membentuk sistem imunnya secara sendiri. Yang kedua adalah melalui vaksinasi. Nah, kenapa saat ini herd immunity melalui natural infection itu tidak disarankan? Karena kita tidak memiliki obat untuk COVID-19, yang artinya tidak semua orang itu bisa memerangi virus SARS-CoV itu dengan baik. Sebagaimana kita tahu, jumlah orang yang meninggal sekarang lebih dari 400.000, lebih dari 400.000 orang di seluruh dunia. Jadi bisa kita bayangkan bahwa pencapaian herd immunity dengan natural infection itu kosnya sangat besar. Sedangkan vaksinasi, kita juga ingin membentuk herd immunity, tapi at the low cost, karena antigen atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh itu dia lebih aman dibandingkan virus itu sendiri ya. Jadi sebenarnya tujuan dua-duanya itu adalah memasukkan si antigen itu ke dalam tubuh kita ya. Jadi kalau orang terkena infeksi COVID-19, dia akan memiliki kekebalan tubuh yang dimunculkan oleh COVID-19. Begitupun dengan dari vaksinasi. Bedanya kalau vaksinasi lebih aman dibandingkan dengan si natural infection. Jadi banyak banget orang tua yang khawatir ketika anaknya diimunisasi atau diberikan vaksin. Katanya, wah ini jadi sakit. Atau yang lebih ekstrimnya lagi, itu tuh ada yang bilang ini tuh adalah suatu konspirasi. Nah sebenarnya vaksin itu aman gak sih, Indra? Oke, jadi vaksin yang ada di pasaran itu sudah melalui tahapan uji klinis. Artinya sudah diujikan ke manusia terlebih dahulu, kemudian dipasarkan secara luas sehingga setiap orang bisa menggunakannya. Nah, tapi sebelum uji klinis juga ada step-step yang harus dilewati, yaitu uji preklinis, kemudian uji yang dilakukan in vitro juga banyak. Jadi sebenarnya vaksin itu sudah melalui tahapan-tahapan pengujian yang sangat ketat. Sebagaimana saya akan jelaskan. Jadi vaksin itu ketika pertama kali dikembangkan itu akan diuji di hewan terlebih dahulu. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk melihat safety profile dari vaksin tersebut. Memang hewan itu tidak bisa menggambarkan sepenuhnya apa yang akan terjadi di manusia, tetapi at least kita sudah bisa mengetahui bahwa bagaimana profil keamanan dari vaksin tersebut. Kemudian jika screening di hewan sudah berhasil, kita maju ke tahapan berikutnya yaitu uji klinis. Nah, sebenarnya kita pindah ke uji klinis itu banyak sekali dokumen yang harus diupload, banyak sekali community safety atau protokol atau apa yang harus kita provide. Nah, di uji klinis fase 1 ini tujuannya adalah untuk menguji safety vaksin kita di manusia. Jadi biasanya jumlah volunteer yang direkrut itu biasanya lebih sedikit. Kemudian diberikan vaksin jika vaksinnya sudah jarak aman dan imunogenik itu artinya vaksin itu bisa men-trigger tubuh untuk membentuk respon imun. Itu akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu fase uji klinis fase 2, di mana fase uji klinis fase 2 ini biasanya skala populasinya lebih besar dan kadang juga sudah mulai dilakukan uji efikasi. Uji efikasi itu apa? Artinya uji efikasi itu untuk melihat bahwa vaksin itu efektif atau tidak, karena sistem imun yang dihasilkan itu belum tentu fungsional. Nah, maka kita sudah tahu bahwa
vaksin ini efektif atau tidak itu biasanya dilakukan uji efikasi. Kemudian fase yang terakhir adalah fase uji klinis fase 3, di mana biasanya diberikan ke jumlah populasi yang lebih luas, misalnya usianya beragam dari mulai anak-anak, orang dewasa, manula, atau dari berbagai suku, karena ada beberapa vaksin yang kadang sebenarnya beberapa ras itu sudah resisten terhadap penyakit tersebut, jadi sebenarnya tidak perlu divaksinasi. Ya, menarik banget ya. Ternyata udah dibahas nih bahwa ada 3 fase tadi ya. Fase klinik 1, 2, dan juga 3 ya. Kalau sekarang COVID-19 vaksin ini udah di fase berapa? Itu jika kita lihat draft landscape WHO itu sangat beragam. Jadi ada sekitar 136 kandidat vaksin COVID-19 ini di seluruh dunia yang sedang dikembangkan. 10 diantaranya itu sudah masuk ke uji klinis. Nah, beberapa diantaranya ada yang masih fase 1, beberapa diantaranya sudah masuk menggunakan sistem overlap. Jadi dalam situasi pandemik ini ada semacam akselerasi di mana kita bisa melakukan overlap clinical trials. Itu yang Oxford lakukan. Jadi dia overlap fase 1 fase 2. Kemudian di Oxford sendiri itu sekarang sudah mulai uji klinis fase 2 3, overlap 2 3. Wow. Jadi benar lagi nih ya, udah 2 3 langsung siap dipasarkan. Oke, nah seperti yang teman-teman ketahui, salah satu vaksin COVID-19 ini kan adanya di Oxford ya yang dikembangkan. Tapi sebenarnya teman-teman bukan hanya Oxford yang mengembangkan vaksin COVID-19, ada banyak. Nah, kita mau diskusi ini. Sebenarnya ada berapa banyak sih lembaga yang saat ini mengembangkan vaksin untuk COVID-19 dan sudah ada di fase berapa aja? Oke, saya tidak ingat semuanya. Jadi ada 136 vaksin yang sedang dikembangkan sekarang oleh berbagai institusi. Jadi bukan hanya Oxford bukan hanya Oxford ya. Dan setahu saya Indonesia juga sudah mulai ngembangin. Kemudian ada berapa jenis vaksin itu? Sebenarnya jika kita bicara berapa jenis, mungkin kita bisa golongkan berdasarkan platformnya. Jadi kalau berdasarkan platformnya itu kita bisa bagi mungkin menjadi 4 platform. Yang platform pertama itu adalah whole virus. Whole virus itu artinya zat utama vaksinnya itu adalah virusnya yang utuh. Itu bisa virus yang hidup yang sudah dilemahkan atau virus hidup kemudian diinaktivasi, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Itu yang platform pertama. Platform kedua itu subunit protein. Artinya kita sebenarnya nggak perlu membuat vaksin itu dari virus yang utuh. Artinya kita cukup protein tertentu saja. Dalam SARS-CoV ini contohnya misalnya protein spike, karena itu yang ditargetkan sebenarnya untuk viralisasi. Jadi kita ambil protein spike-nya itu, kemudian ambil gennya, kemudian produksi proteinnya di sel lain yang bisa dikultur di laboratorium, misalnya sel E. coli atau sel ragi atau sel mamalia seperti Chinese hamster ovari. Kemudian kita produksi proteinnya di sana. Artinya dalam sistem produksi itu jauh lebih aman daripada kita harus mengkultur virusnya secara langsung. Ya. Kemudian platform yang ketiga itu mungkin berbasis asam nukleat. Jadi kalau baca mungkin kita sudah pernah dengar ada yang namanya vaksin DNA, vaksin RNA. Jadi kita tahu kalau protein itu kan dikodekan di dalam DNA. Nah, idenya adalah gimana kalau kita memasukkan DNA yang mengkode protein spike tadi langsung ke dalam tubuh manusia. Jadi tubuh manusia lah sendiri yang memproduksi protein tadi. Nah, protein yang dihasilkan di tubuh manusia tadi itu bakal dianggap sebagai antigen, akhirnya direspon oleh tubuh sebagai antigen dan akhirnya dihasilkan sebelumnya. Kalau Oxford sendiri ini pakai platform yang mana? Nah, Oxford sendiri ini masuk platform yang keempat, belum saya jelaskan. Belum. Platform keempat itu adalah viral vector. Artinya kita menggunakan virus lain untuk memerangi SARS-CoV-2 ini. Nah, artinya ada virus lain yang lebih aman, sebut saja namanya adenovirus. Itu kita modifikasi secara genetik, jadi dia tidak bisa menimbulkan penyakit, dan juga dia bisa menjadi kendaraan bagi gen yang mengkode protein spike tadi, sehingga ketika virus tersebut dimasukkan ke dalam tubuh kemudian menginfeksi sel kita, virus tersebut akan menginjeksikan DNA si COVID protein tadi, kemudian tubuh kita akan mensintesis protein tadi dan akhirnya men-trigger pembentukan sistem imun. Jadi beda yang platform ketiga dan keempat itu pembawanya ya? Pembawanya ya. Oke, siap. Jadi ya, di antara keempat platform itu Oxford menggunakan platform yang keempat. Tetapi platform mana sih yang terbaik dan paling banyak digunakan?
Sebenarnya berbicara platform mana yang terbaik, setiap platform masih ada kelebihan dan kekurangannya. Oke. Sampai sekarang belum ada pembuktian platform mana yang paling baik, karena memang data kita masih menunggu data hasil uji klinis. Tapi berdasarkan data WHO, platform terbanyak yang digunakan itu adalah subunit protein. Oke. Kenapa? Mungkin karena alasannya banyak manufaktur yang sudah mempunyai line produksi yang established untuk platform tersebut. Contohnya di Indonesia. Di Indonesia kita sudah punya platform yang established untuk produksi hepatitis B. Kemudian juga di negara lain pun hal yang sama. Sedangkan kedua platform terakhir, platform DNA, RNA dan viral vector, itu merupakan platform terbarukan. Jadi mungkin hanya beberapa institusi yang memiliki fasilitas atau line produksi untuk kedua platform. Oke, nah setelah kita tahu nih platform mana aja yang bagus, sebut saja di Indonesia Bio Farma ya yang ikut mengembangkan, di mana Anda sudah bekerja juga di sana ya. Ini yang jadi juga penasaran orang-orang adalah kita kan sebenarnya udah, ya ampun kayak lockdown tuh udah 3 bulan gitu nggak sih, udah lama banget, dan kita tuh denger banget berita banyak banget nih tentang yang bilang oh satu-satunya yang bisa menghentikan adalah vaksin gitu kan. Tapi sebenarnya apa kabar nih, seperti judul YouTube kita, apa kabar vaksin COVID-19? Halo, baik-baik saja. Baik-baik saja jawabannya ternyata ya. Jadi memang kalau teman-teman lihat tuh di sini, kalau yang saya lihat ya peneliti-peneliti tuh sedang mati-matian sih di sini untuk mengembangkan vaksin. Tapi juga saya nggak tahu dalamnya sebenarnya gimana kan, sampai sejauh mana sih sebenarnya. Oke, ini nggak bakal membocorkan rahasia perusahaan ya. Jadi kalau kita Google, kita searching di Google, bagaimana tahu update terkini. Jadi beberapa vaksin tadi saya sudah sebutkan ada 10 kandidat yang sudah masuk ke dalam uji klinis. Nah, dari hasil reportnya, secara timeline yang paling advance ini hingga saat ini, berdasarkan report yang dipublish, itu adalah salah satu kandidat dari Cina. Boleh sebut mereknya? Boleh, saya lupa. Oh ya, nama perusahaannya itu CanSino Biologics. Dia menggunakan adenovirus juga, tapi adenovirusnya itu yang biasa ditemukan di manusia. Namanya adenovirus tipe 5. Itu paling advance. Jadi karena report untuk uji klinis fase 1-nya sudah dipublish. Sedangkan di Oxford sendiri sebenarnya secara timeline itu tidak kalah jauh. Kita sudah memasuki fase uji klinis fase 2-3. Hanya saja kita belum mempublish data kita. Sebentar lagi kita kenapa bisa belum sedang dibuat. Oke. Kemudian sama juga platform yang digunakan adalah adenovirus, tapi instead of menggunakan adenovirus tipe 5 yang biasa bersirkulasi di human, kita menggunakan adenovirus yang biasa bersirkulasi di simpanse. Jadi kenapa di simpanse? Karena idenya adalah karena virus adenovirus tipe 5 itu biasa bersirkulasi di human, kita mempunyai kekebalan terhadap virus tersebut. Artinya ketika vaksin itu dimasukkan ke dalam tubuh, mungkin ada respon tubuh kita yang mempengaruhi si vaksin tersebut, atau asalnya menetralisir virus adenovirus tadi. Nah, kalau adenovirus yang biasa bersirkulasi di simpanse itu kita tidak mempunyai kekebalan tubuh seperti itu, sehingga vaksinnya diperkirakan akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan yang di Cina gitu ya. Berdasarkan platformnya. Okay. Tapi kita tidak tahu sama sekali hasilnya seperti apa. Tapi di sini memang nggak ada yang namanya pride dari tiap institusi ya. Yang paling kita inginkan adalah gimana caranya vaksin ini bisa terdeliver ke masyarakat. Betul. Tujuan, karena banyak sekali media yang memberitakan seolah-olah kita tuh berperang antara institusi satu dengan institusi yang lain. Ya, meanwhile sebenarnya the real enemy is virus SARS-CoV-2 dan penyakit COVID-19 dan waktu. Kenapa waktu juga penting? Iya. Karena vaksin itu kan harus diuji efikasinya. Sampai sekarang itu belum ada protokol uji challenge study atau uji apa ya bahasa Indonesia, uji tantang. Bahasa Indonesia uji tantang, di mana manusia yang sudah divaksinasi itu disuntikan virus aslinya. Itu belum ada protokol untuk SARS-CoV-2. Buat vaksin lain seperti malaria atau influenza sudah ada, tapi buat SARS-CoV-2 itu belum ada. Nah, artinya untuk mengetahui efikasi dari vaksin kita itu berarti kita bersandar pada paparan alami dari volunteer yang sudah divaksinasi. Nah, meanwhile sekarang epicentrum pandemi ini udah berpindah. Awalnya kan di China, terus berpindah ke Eropa, sekarang berpindah ke Amerika Serikat. Nah,
kita sudah mencapai peaknya diperkirakan di UK ini, artinya transmisi itu sudah mulai menurun. Nah, akhirnya kita hanya mempunyai sekitar kesempatan 50% untuk membuktikan bahwa vaksin kita bekerja. Jadi bukan berarti vaksin kita tidak bekerja, tapi gimana pembuktiannya itu kita hanya punya chance 50%. Akhirnya untuk menanggulangi hal tersebut, Oxford kerjasama dengan suatu institusi di Brazil. Karena epicentrumnya tadi udah pergi ke Brazil ya. Ke Amerika Latin atau Amerika Utara. Jadi kita berencana untuk melakukan uji klinik di Brazil. Nah itu bisa kan tadi berpindah-pindah ya, kadang di Cina, kemudian ke Amerika, ke Eropa. Ketika kita di sini maksudnya Oxford decided untuk pergi ke Brazil, ada kemungkinan nggak nanti pindah lagi nih epicentrumnya dari Brazil misal amit-amit gitu ya ke Indonesia? Saya tidak bisa menjawab hal itu karena saya bukan ahli epidemiologis, tapi kita harapkan bahwa kalau misalnya sudah ada vaksin dari salah satu platform yang berfungsi, artinya platform yang sama yang mengikuti itu kemungkinan bisa berhasilnya sangat tinggi. Misal contoh, katakanlah vaksin yang di Oxford itu berhasil, berarti vaksin COVID yang menggunakan adenovirus lainnya kemungkinan berhasilnya juga tinggi. Kemudian juga kita tahu bahwa di Amerika juga banyak vaksin yang dikembangkan, ada yang DNA, RNA. Jadi kalau ada salah satu yang berhasil di sana, ya mungkin vaksin yang lain juga akan semuanya. Misal Cina terlebih dahulu menjual vaksinnya ke pasaran. Nah kemudian Oxford juga ternyata ketika sampai fase 3 berhasil nih dan bagus. Nah apakah Oxford ada kemungkinan untuk menjual ke pasaran juga, atau semua vaksin itu jadi obsolete kalau misalnya satu vaksin sudah bisa dipasarkan? Itu pertanyaan bagus. Jadi menurut saya semakin banyak vaksin COVID yang bekerja itu semakin baik. Kenapa? Karena jika kita hanya mengandalkan satu produsen, kita tidak bisa mencukupi kebutuhan global. Sebagai contoh, kita katakanlah di Indonesia penduduknya sekitar 300 juta jiwa. Nyampe deh kayaknya, 260 juta. Hampir 300 juta jiwa. Jelas tidak akan bisa dipenuhi hanya dalam waktu sekali produksi. Artinya mungkin jika kita ingin memvaksinasi secara keseluruhan, mungkin sebagian harus impor, sebagian harus produksi sendiri, seperti itu. Jadi kalau misalnya dari China bekerja, dari Oxford bekerja, ya itu bagus, artinya kita bisa memenuhi kebutuhan global dengan lebih cepat. Nah sekarang aku udah berhasil menghimpun beberapa pertanyaan. Kita langsung bacain aja nih langsung yang udah masuk pertanyaannya dari netizen nih. Ini juga sebenarnya pertanyaan bagus-bagus karena mewakili keresahan netizen sebenarnya. Nah, kita akan bantu jawab nih di sini ya. Yang pertama nih, jika imunitas seseorang itu baik, apakah kita itu harus tetap imunisasi dengan vaksin COVID-19 ini? Jawaban saya ya harus. Kenapa? Karena definisi imunitas baik itu sebenarnya seperti apa? Apakah kita tidak punya kelainan sistem imun, itu juga bisa kita katakan sistem imun kita baik, atau apakah kita sudah mempunyai imunitas terhadap vaksin tersebut. Nah, sekarang kan kita tidak tahu bahwa kita sudah pernah terpapar, kemudian apakah meskipun sudah terpapar, apakah sistem imun yang dihasilkan secara natural infeksi itu tahan lama atau tidak. Jadi sistem imun yang dihasilkan itu bisa sangat berbeda dari hasil natural infection atau vaksinasi. Sehingga menurut saya jika kita belum pernah divaksinasi oleh penyakit tertentu, sangat disarankan untuk melakukan vaksinasi. Jadi ini kalau vaksin COVID-19 udah ada, mau kalian sembuh, mau kalian sakit, tetap harus divaksin karena tadi vaksin itu aman. Oke, pertanyaan yang kedua yang masuk ini, apa sih kriteria seseorang itu harus menggunakan vaksin COVID-19? Jawabannya sangat kompleks ya, tapi bisa dikonsultasikan ke dokter lagi karena saya bukan medical doctor. Jadi sebaiknya orang yang menggunakan vaksin itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam kriteria yang sudah diuji kliniskan. Artinya jika uji klinis itu mencakup misalnya populasi anak-anak, orang dewasa sampai manula, seperti yang dilakukan kita saat COVID ini, jika sudah tercover di situ dan terbukti aman dan efektif, itu bisa divaksinasi. Tetapi ada beberapa populasi yang misalnya belum diujikan hingga sekarang, sebagai contoh populasi dengan imunokompromis atau punya kelainan imunitas, kemudian orang dengan HIV, kita belum pernah melakukan uji klinis untuk populasi tersebut, atau ibu hamil, karena biasanya sistem imun untuk orang ibu hamil itu sedikit berbeda.
Jadi jika belum ada studi yang mencakup flu tersebut, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini. Someone in TV told me that darah dari pasien sembuh dari COVID-19 bisa dipakai untuk menjadi antibody buat pasien lainnya. Itu benar nggak? Oke, itu mungkin kita bisa golongkan ke dalam imunisasi pasif. Artinya kita menggunakan antibodi yang sudah dihasilkan di luar tubuh dan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh untuk menetralisir virus yang ada. Itu benar. Artinya kita menggunakan antibodi dari orang yang sudah sembuh. Kita sebut saja convalescence plasma. Tapi artinya kita tidak mempunyai kekebalan terhadap virus tersebut. Jadi jika nanti sudah ada vaksin untuk profilaksis, tetap harus divaksinasi untuk mencegah infeksi SARS-CoV itu. Jadi convalescent serum ini dikhususkan untuk orang-orang yang sudah terkena penyakit SARS-CoV-2 dengan kondisi yang severe atau dampak Jadi untuk yang mild itu tidak disarankan, tapi untuk yang severe itu disarankan. Kenapa tidak disarankan? Karena jumlahnya sangat terbatas, jadi kita prioritaskan orang-orang yang kemungkinan severe terkena penyakit. Jadi jawabannya yes, bisa dipakai, tapi kalau bicara prioritas, kita prioritaskan untuk orang-orang yang memang severe, yang memang membutuhkan ya. Ini pertanyaan selanjutnya menarik banget. Katanya air kencing kuda bisa membunuh virus COVID-19. Bener apa enggak? Kenapa Ben? Ujang sendiri yang jawab. Benar. Tapi kayak belum ada penelitian tentang air kencing kuda ya selama ini. Jauh yang saya pahami belum ada. Karena memang nah ini dia nih teman-teman, di Indonesia banyak banget misconception atau misinterpretation terhadap kayak yang di masyarakat ada gitu ya, kayak misalnya air kencing onta bisa buat ngobatin penyakit A, atau misalnya darah burung ini bisa ngerjain ini, tapi memang itu hanya mitos gitu. Nah mungkin karena kami juga di sini nggak tahu ya air kencing kuda ini bisa untuk COVID-19 atau enggak, tapi sampai saat ini sih kayaknya enggak ya. Saya nggak tahu, jadi kalau misalnya belum ada data uji klinisnya mungkin jangan langsung percaya. Iya, hati-hati juga nih kalian buat obat-obat yang lain ya. Mas, mohon maaf, makannya ditaruh dulu. Oh iya. Maaf. Mantan pemirsa akademi. Lapar. Ya, ini acara kali ini disponsori oleh. Enggak, bohong sama sekali, bohong. Nanti kamu di ini kalau dijegal. Kita tidak pernah kayak boga grup sama Susita. Nah, ini tidak disponsori oleh siapa-siapa kok. Kita independen. Ya baik, terima kasih banyak Indra udah berpartisipasi dalam acara. Nggak ada acara sih, ngobrol-ngobrol santai bareng aku di sini. Kebetulan aku pengen sharing aja sih sama teman-teman ilmu yang kita dapat di Oxford ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian ya nggak? Siapa tahu kalian juga nanti bisa menyusul. Nah kalau kalian mau tahu gimana sih caranya untuk masuk ke Jenner Institute atau mau sekolah S3 di Oxford, nanti bisa lihat di bawah. Ya, lihat post Instagramnya Indra aja. Karena Indra banyak banget nge-post topik-topik foto-foto di Oxford ya. Paling fotonya bagus-bagus sih di Instagram. Jadi kalau kalian mau lihat, kepoin. Kebetulan single juga ya. Kalau kalian mau kepo, enggak yang sana. Kalau kalian mau reach, silakan reach Indra via Instagramnya dia. He's more than welcome to answer all of your questions about COVID-19 vaccine. Okay, we'll see you guys again soon dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Bye.